boleh menggunakan rekening pribadimu asal transparansinya jelas. Tapi ya begitulah, uang membuat orang lupa akan kesadaran. Hola netizen yang tercinta, Agus kini ngambek tidak mau dioperasi setelah cuma dapat uang donasi Rp900.000 dari 1,3 miliar rupiah. Kini Agus ngambek dan stres tidak mau dioperasi dan ingin pulang ke daerah asalnya Aceh. Kondisi Agus ini diungkap sendiri oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, kliennya kini stres dan menolak dioperasi. Penyebabnya karena ia terus-menerus mendapatkan hujatan dari orang-orang karena menggunakan uang donasi untuk membayar utang rumah dan belanja online. Tidak mengandalkan uang donasi, Agus pun berobat dengan biaya dari Krisnamurti sebagai salah satu kuasa hukumnya yang lain. Mendapat bantuan dari Krisnamurti, Agus sempat menangis. Baginya, inilah yang menjadi harapan dia mendapat pengobatan. Tapi belakangan Agus malah ngambek. Ia enggan dioperasi dan lebih memilih ingin pulang ke Aceh. Farhad Abbas pun mengimbau netizen yang berbakti untuk tidak lagi menghujat Agus, sebab kliennya sering mengaji dan mendoakan para donaturnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bingungnya sama si Agus nih. Lu kemarin ke rumah sakit lu, katanya bingung BPJS gimana. Tapi ini video ya. Nih video, lu bisa lihat. Lu gerak jalan biasa aja tuh nyamperin si Wawa. Kata gue ya Gus ya, lu jangan drama, tau gak? Jangan drama, lu bikin drama Korea berjilid-jilid kayak gitu, tau gak sih? Stop deh, stop ngibulin orang. Geli gue liatnya, geli. Tapi gue bersyukur lu udah sembuh ya. Gue bersyukur lu udah sembuh. Jadi udah cukup. Lu gak usah minta-minta lagi duit, gak usah pikirin lagi BPJS gimana. Lu gak usah periksa juga, karena lu udah baik-baik aja sebenarnya ya. Udah, lu jangan bingung lagi. Gak usah lagi mintain Tenopi buat jengukin lo. Gak usah, udah. Lu bisa ngelihat, jadi lu normal, lu biasa aja. Lu udah sehat walafiat ya. Jadi gak usah pusing-pusingin lagi se-Indonesia. Udah cukup. Ini sekarang timnya si Agus ini, pengacara-pengacaranya itu ya, malah memperlebar dengan menuduh terkait mobilnya si Mbak Novi ini. Jadi dianggap mobil Mbak Novi ini berkasus lah kayak gitu ya. Kalian nyadar nggak bahwa nih pengacara nih awalnya mau bela si Agus nih ya, tapi kayaknya tuh netizen tuh pinter-pinter gitu. Jadi dia nggak mempan buat nama si Mbak Novi ini jelek gitu. Jadi dia cari-cari nih apa yang bisa membuat nama si Mbak Novi ini jelek gitu ya. Saya tuh agak entah baru lihat orang atau pengacara tuh ya ini yang kocak gitu seperti ini gitu. Kasus yang diperjuangkan ke apa, tapi tiba-tiba dia membawa kasus lain demi orang-orang tuh ngejudge Mbak Novi ini jahat gitu. Itu kan poinnya. Jadi mereka itu bisa menunjukkan bahwa Novi itu jahat, Agus ini baik. Nah, mungkin itu kayak pengacaranya. Saya nggak tahu nih, apa ya mungkin kurang ini kali ya, kurang minum air putih kali ya. Jadi otaknya masih tidak menunjukkan kredibilitas mereka sebagai pengacara. Mungkin itu sih, memalukan lebih tepat lagi. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Kenapa? Ada dua hal, ada dua indikasi yang menyebabkan kamu akan kalah dalam persidangan. Satu, sosial, kemudian yang kedua psikologi. Yang pertama, sosial. Sudah menjadi hukum tidak tertulis di Indonesia bahwa keputusan pengadilan, keputusan hakim itu ada indikasi mengambil dari opini publik, ya kan? Ini sudah menjadi rahasia umum, memang tidak tertulis di dalam undang-undang, tapi secara kayak habitat ataupun tradisinya, keputusan-keputusannya itu selalu cenderung terhadap opini publik. Apa yang menyebabkan nanti kamu Gus ya dengan pengacaramu yang sembrono itu akan kalah? Itu apa? Coba kamu perhatikan, kamu komparasi dengan Icang, ya kan?
Icang sekarang itu membentuk satu opini di masyarakat, itu opini positif, dan kamu itu opininya benar-benar negatif. Coba kita lihat ketika Icang di rumah sakit, itu yang ngunjungi itu teman-temannya banyak banget, dari media, dari mana-mana banyak. Bahkan sekarang dia merapat ke Ustadz Dery Sulaiman, lebih ke religius. Sedangkan Anda, coba yang mengunjungi Anda selain keluarga dan pengacara, siapa? Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang opini yang terbentuk kepada Anda dan kepada Icang itu jauh berbeda. Dan apa yang membentuk opini negatif terhadap Anda adalah para pengacara Anda itu sendiri. Yaitu salah satunya apa? Menuduh Teh Novi itu pemakai. Tiba-tiba saja di beranda saya mau live ya. Tiba-tiba saja nyeruntuh ini video Agus yang ditanyai ketika dia akan dilaporkan balik oleh Teh Novi. Ini kan masih dugaan ya, belum kebenarannya ya. Tapi dari pihaknya si Agus ini sudah berteriak-teriak gak karu-karuan ya, udah bilang ini si Farhad ini mengatakan bahwa Agus ini tidak bisa dilaporkan. Dalam arti dia ini orang cacat ini. Ya bukan gitu, nggak ada yang seperti itu. Kalau dia secacat-cacatnya dia atau apapun, pasti proses hukum akan berjalan, menunggu dia benar-benar bisa menghadapi proses itu gitu, menjalani proses itu. Gini loh, ini kan awalnya yang melaporkan ini kan pihaknya si Agus ya kan, melaporkan Teh Novi ini melakukan pencemaran nama baik ya. Dan intinya si Wawa ini menjelaskan bahwa setelah penggunaan uang itu kita menjelaskan dan minta maaf kan gitu. Dan kenapa kok tetap keluar di ini kan atas nama baik keluarga gini. Halo, jangan lupa donasi itu masuknya ke rekening pribadi. Di mana ini harus diingat-ingat. Kalau seandainya Teh Novi ini diam-diam saja tidak di blow up di medsos, donasi itu akan terus mengalir masuk ke rekening pribadi Agus. Dan ternyata di situ banyak kebohongan. Ini yang bertanggung jawab adalah Teh Novi. Dunia akhirat kita tidak perlulah ngomongkan tentang akhirat. Kita ngomongkan tentang kredibilitas Teh Novi di bidang sosial. Kepercayaan orang banyak. Dia mampu untuk mengawal semua uang yang didonasikan untuk menyumbangkan ya, untuk menyumbangkan sedikit harta mereka bagi yang membutuhkan. Salah satunya adalah Agus. Jika Teh Novi tidak bercuit-cuit di medsos, sumbangan itu akan terus mengalir ke rekening pribadi Agus. Ini loh apa yang dimaksud seperti itu. Jadi itu bukan pencemaran nama baik, tapi itu cara Teh Novi menyelamatkan dirinya dari harus menanggung semuanya. Kalau Teh Novi tidak blow up di medsos, orang akan terus mengirimkan donasinya ke rekening pribadi Agus. Dan kita tahu di sisinya Agus ini belum apa-apa juga, sudah 100 juta keluar. 100 juta kurang 2 juta. Teh Wawanya udah teriak-teriak itu. Bahkan di sini bisa dituntut, saya bukan orang hukum, tapi saya bisa melihat Wawa bisa dituntut dia menggunakan donasi dan anak-anak Wawa ikut serta kena tuntutan juga. Pasal yang diberikan ke Wawa itu akan berlapis. Satu, bicara bohong di podcastnya Densu. Wah, saya tidak tahu ini ternyata uang dipakai beneran, ya kan? Ya nggak mungkin kan bayar utang terus hanya diam-diam terus diselesaikan, udah dibayar kan gitu. Saya demi Allah, demi ini saya tidak tahu tentang uang itu. Itu dia sudah berbohong gitu. Agus bisa dituntut dengan pasal di mana dia tidak transparan menggunakan uang donasi. Padahal dari awal sudah dikatakan boleh menggunakan rekening pribadimu asal transparansinya jelas. Tapi ya begitulah, uang membuat orang lupa akan kesadaran dan kewarasan.
Oke, semoga ini cepat selesai, cepat berakhir ya. Dan kita bahas yang lain-lain lagi. Tapi kok masih pembahasan Agus ini menarik juga gitu loh ya. Oke, selamat malam. Salam cinta dari Kediri.